Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat dalam sebuah rapat terbatas kabinet yang membahas mengenai pilkada serentak, Presiden Jokowi menggarisbawahi, Presiden menegaskan bahwa pilkada harus membuat kualitas demokrasi di daerah semakin bagus, semakin matang, dan semakin dewasa. Pilkada adalah Nakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita dengan tirai acara. Dan selamat malam saudara hadirin dan juga pemirsa di rumah. Senang sekali saya Herina Suherdi kembali menjumpai Anda di sudut istana. Tentu saja saya tidak sendiri malam hari ini, saya juga bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni para penyampai pesan dari istana. Kami akan berbincang mengenai kebijakan pemerintah, terutama apa yang menjadi fokus Presiden belakangan ini. Dan selain itu kami juga akan hadirkan cerita menarik dari balik kunjungan ataupun belusukan Presiden Jokowi. Malam hari ini kami mengangkat tema mengenai Pilkada Serentak 2017. Tentu ini menjadi menarik karena memang di Februari 2017 nanti kita akan menghadapi hajatan besar yang dilakukan Republik ini, yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak di beberapa daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nantinya akan lahir tentu saja para pemimpin baru yang diharapkan bisa menjaga amanah rakyatnya dan juga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Mas Kusnanto, kalau kita melihat ini kan berarti kita sebetulnya sudah pernah melakukan pilkada serentak 2015 lalu dan di 2017 tentu ada tantangan yang berbeda. Menurut Mas Kusnanto apa tantangan yang akan dihadapi di tahun 2017 nanti? Mungkin terutama karena itu dilaksanakan serentak kemarin sudah, tapi saya kira besok itu sebenarnya kita dihadapkan pada komplikasi-komplikasi yang juga tidak kalah sulit dibanding yang akan datang. Cuma persoalannya sebenarnya kan bahwa kita sekarang juga dilengkapi dengan sebuah sistem yang dugaan saya lebih baik, harapan saya paling tidak. Jadi dari ada 101 pilkada serentak, 7 itu pada tingkat provinsi dan 93 itu pada tingkat kota dan kabupaten. Jumlahnya lebih banyak? Lebih banyak. Dibandingkan yang 2015 dan juga lebih tersebar secara geografis. Tapi seperti tadi barusan saya singgung, bahwa kelengkapan sistemnya juga lebih baik. Terutama yang terkait dengan misalnya adalah data kependudukan dan sebagainya. Dan tentu juga pemerintah lebih berpengalaman dalam melaksanakan proses demokrasi. Bicara soal persiapan ataupun kesiapannya, sebelum nanti kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita malam hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini terkait dengan Pilkada Serentak 2017. Inilah yang mungkin yang menjadi misi kita bersama untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2017. Dan memang tantangannya juga menjadi lebih beragam. Tadi kalau kita dikatakan Mas Kusnanto dari jumlahnya saja juga lebih banyak. Ini menjadi tantangan tersendiri, apakah akan berhasil dilakukan dengan aman dan lancar, karena kalau kita melihat yang di tahun 2015 lalu sebetulnya juga cukup lancar dan relatif aman. Kita langsung saja mengundang narasumber kami malam hari ini, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Cahyokumolo. Selamat malam Pak Menteri, monggo Pak silakan.
Terima kasih Bapak sudah hadir. Silakan Bapak, sebelum kita ngobrol sambil duduk, saya ingin tanya dulu sedikit Pak, sebetulnya persiapannya sejauh ini sudah seperti apa Pak, kesiapan kita menghadapi pilkada serentak nanti? Ya, saya kira untuk pilkada serentak yang diagendakan oleh KPU pada tanggal 15 Februari 2017, sebenarnya persiapannya sudah jauh hari dipersiapkan sebagaimana kita melaksanakan 269 pilkada serentak di tahun 2015. Nah, walaupun memang menyisakan 3 daerah, yaitu Pematang Siantar, Mamberamo Raya, dan Muna, tapi itu bukan kesalahan KPU, tapi itu adalah adanya proses hukum yang harus diulang pilkadanya. Baik Pak, kita langsung bahas saja bersama malam hari ini. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Silakan. Baik Pak Menteri, sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir. Ini pilkada serentak 2017 tadi juga disampaikan ada tantangan beragam yang dihadapi. Juga salah satunya misalnya bagaimana menjamin bahwa suara masyarakat ini bisa semuanya ikut memilih gitu Pak. Terkait dengan persiapan dan kesiapan Pak, sekarang ini apa Pak yang sedang dikejar untuk menghadapi ini? Februari udah dekat kan ya Pak, tinggal beberapa bulan lagi. Sebenarnya pilkada serentak yang awalnya menimbulkan kegelisahan, menimbulkan keraguan pada pilkada serentak di 2015. Ya. Karena meliputi 269 terbesar ini. Ya. Untuk tahun depan separuhnya. Separuhnya saja. Justru malah separuhnya ya Pak ya? Separuhnya, tapi ada 3 daerah khusus. Yaitu mayoritas ada di Aceh, mayoritas pilkada tingkat 2 itu ada di Papua, dan 1 adalah barometer nasional, yaitu di daerah khusus ibu kota. Ya. Nah, pilkada serentak ini sukses di tahun 2015, dan saya yakin di 2017 juga lebih sukses. Itu karena kerja semua. Kerja KPU yang sudah semakin profesional, kewenangan Bawaslu yang menurut undang-undang diberikan kewenangan yang lebih, kemudian kerjasama yang cukup intens antara pemerintah pusat sampai daerah, dan di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Matra TNI, ketiganya, termasuk BIN yang memetakan sejumlah daerah yang dideteksi akan bisa menimbulkan kerawanan. Nah, tapi suksesnya pilkada ini tidak semata-mata karena KPU, karena pemerintah, karena kepolisian, dan sebagainya, tapi partisipasi masyarakat. Itu sangat menentukan sukses dan tidaknya. Karena apa? Satu daerah yang padat penduduk, padat pemilih, itu pemilihnya tidak lebih dari 25% di pilkada tahun 2015. Nah, harapannya di tahun depan ini akan lebih meningkat. Puncaknya di Pileg dan Pilpres tahun 2019 serentak, sampai 2024 yang nanti akan serentak. Baik pilkada provinsi, kota, kabupaten, pemilihan anggota DPR RI, DPRD 1, 2, DPD RI, ditambah pemilihan presiden. Ya. Nah, kunci suksesnya 1, partisipasi masyarakat bisa meningkat. Yang kedua, Bawaslu termasuk aparat penegak hukumnya harus tegas, yang suka memprovokasi, kemudian yang mengganggu stabilitas harus ditindak dengan tegas. Dan ancaman berikutnya adalah politik uang. Ini harus diberantas. Tanpa artinya kalau pilkada itu sukses melahirkan pemimpin yang amanah di daerahnya, tetapi masih ada indikasi permainan politik uang. Saya kira ini yang harus menjadi kata kunci. Ada persiapan-persiapan tertentu yang untuk mengantisipasi atau meminimalisasi politik uang itu? Ya, saya kira undang-undang sudah kita coba matangkan bahwa kewenangan Bawaslu itu akan lebih kita tingkatkan. Kalau ada calon pasangan pilkada yang tertangkap tangan, itu langsung didis. Kalau tim suksesnya
harus diproses secara hukum dengan baik. Karena apapun politik uang ini akan sangat mengganggu. Jadi ketentuan-ketentuannya sebenarnya sudah cukup Sudah jelas ya di detail. dalam situ ya. Sudah Dan detail. KPU juga sudah menjabarkan dengan peraturan KPU yang lebih detail, termasuk biaya kampanye, termasuk jadwal kampanye, dan kuncinya tadi netralitas. Dan soal mencegah money politik ini kalau tidak salah Kemendagri juga melakukan koordinasi dengan KPK dan Ya. BPKP untuk meminimalisir Betul, terjadinya ya. itu ya Pak ya. Ya. Kalau kita melihat daerah-daerah yang terindikasi akan terjadi kerawanan termasuk juga adanya rawan penyimpangan, kira-kira ada beberapa daerah sih Pak sebetulnya yang dipandang akan ada kerawanan. Kita sulit ya kalau yang berkaitan dengan netralitas tadi ya, tapi di Pilkada 2015 kami memproses dengan kantor Menpan, ada 9 pejabat di tingkat kabupaten kota dan provinsi yang terang-terangan mendukung pasangan calon. Padahal PNS itu harus netral. Itu kuncinya di sini. Apakah dia petahana, apakah dia calon baru, jangan menggerakkan dan mengorganisir PNS termasuk aparat pemerintah. Ya. Yang kedua, jangan menggunakan fasilitas pemerintah, gedung dan mobil dan sebagainya, tapi harus mandiri. Dan saya pikir model-model kampanye yang terbuka, yang hura-hura dikurangi, lebih banyak memberikan kesempatan pada para calon untuk berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana menggerakkan masyarakat, mengorganisir masyarakat untuk memilih dirinya dan menjual program. Apa yang diperjuangkan, apa skala prioritas program daerah yang diperjuangkan oleh pasangan calon kepala daerah. Kalau dari segi penyelesaian sengketa hasil pilkada gimana itu Pak Menteri ya? Mencermati gelagat perkembangan dan dinamika 2015, terlalu panjang prosesnya. Iya. Ya. Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Ada yang mengajukan ke PT UN, ada yang mengajukan ke Mahkamah Agung, akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini persiapan ke depan ini di tingkat Bawaslu diberikan kewenangan langsung memutus. Okay. Nah, ini juga saya kira elit tim sukses dan pasangan calon yang kalah juga harus kalah dengan terhormat, yang menang juga harus menang dengan terhormat. Kalah 1 suara dan kalah 1 juta suara, jangan langsung menggugat ke MK dan sebagainya. Ya. Saya kira Bawaslu sudah cukup berpengalaman, KPU juga mempersiapkan dengan baik, dan saya kira pemerintah memberikan jaminan bahwa masalah anggaran, masalah keamanan dari kepolisian, kemudian BIN juga sudah mendeteksi secara dini. Desa mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, yang ini ditengarai kemungkinan menimbulkan gejolak. Yang penting kami minta kepada kepolisian dan juga Bawaslu, libatkan tokoh masyarakat, libatkan tokoh agama, libatkan tokoh adat, sehingga sepercik api yang mungkin akan timbul itu sudah bisa diantisipasi. Menjaga agar pilkada berjalan dengan lancar dan baik ini termasuk juga menghindari dari maraknya penggunaan isu SARA gitu ya Pak? Iya. Termasuk juga itu ya? Iya, saya kira tadi yang saya sampaikan, masalah money politik, kemudian netralitas, menggerakkan aparat, menggerakkan kekuasaan, ini harus dilarang. Yang ketiga, jangan sampai isu-isu kampanye sebelumnya maupun pada saat kampanye ada pihak-pihak yang isu SARA, memprovokasi. Saya kira kepolisian sudah punya alatnya untuk mendeteksi. Yang mau menggunakan model apa saja di media sosial pasti tertangkap. Baik. Kembali ke soal tujuan dari pilkada serentak itu sendiri Mas Kusnanto. Kalau kita melihat kan sebetulnya pemilihan kepala daerah ini tentu menjadi harapan bagi kita semua warga Indonesia akan lahir gitu Pak para pemimpin yang juga bisa menjaga amanah, bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tapi sebetulnya apa sih Pak manfaat atau arti penting gitu pilkada serentak bagi seluruh warga negara Indonesia ini? Yang pertama, niat pemerintah dan DPR dan masukan semua elemen masyarakat dengan pilkada serentak itu, satu, diharapkan lebih efektif, Ya. diharapkan lebih efisien. Nah, yang efisien itu belum.
Ternyata dengan pilkada serentak ini anggarannya membengkak sampai 200-300%. Untuk 101 daerah yang Daerah pemilihan. tahun depan itu sudah hampir 4 triliun. Apa Pak yang menjadi penyebab sehingga anggaran? Ya bervariasi macam-macam ya, macam-macam problem. Nah, tapi yang paling penting bagaimana masyarakat mampu memilih pemimpinnya yang dia tahu daerah yang akan dipimpin, sehingga kebijakan-kebijakan politik pembangunan yang dia sampaikan kepada masyarakat melalui kampanye itu janji politik seorang calon pemimpin kepada masyarakatnya lewat kampanye. Iya. Pada saat dia terpilih, janji politik itu harus dirumuskan di dalam program ya. kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, mudah-mudahan lewat pilkada serentak ini, masyarakat yang punya hak pilih, punya pilihan politik, bisa memilih kepala daerah dan wakilnya yang amanah, yang kebijakannya nanti bisa untuk kemaslahatan masyarakat dan daerah tertentu. Karena apapun, kepala daerah itu berat tugasnya. Di samping dia harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan politik seorang presiden terpilih, pemerintah pusat, dia juga harus melaksanakan apa yang menjadi keputusan gubernur terpilih. Ya. Yang ketiga, harus melaksanakan apa yang menjadi janji bupati wali kota terpilih. Yang masyarakatnya beragam, yang saya kira ini harus bisa tidak dengan baik. Kalau dari segi ini Pak Menteri ya, ekspektasi atau antisipasi atau harapan nanti pilkada bulan Februari tanggal 15, lalu setelah pilkada itu, kira-kira apakah akan semakin banyak divided government atau gimana? Kalau dari hitung-hitungan etnografi electoral politik sekarang sudah bisa dilihat belum sekarang? Ya harusnya dengan pilkada serentak ini berbagai aspek ini harus lebih tertib ya. Ya termasuk data kependudukannya juga, ya data pemilihnya juga harus tepat. Ya jangan ada penggelembungan suara, jangan ada manipulasi suara, termasuk kecepatan menghitung suara. Ya saya kira kita mampu ya. Iya. Filipina saja, pilpresnya saja yang dalam tempo 3 jam bisa menentukan siapa yang jadi presiden, itu menggunakan tenaga ahli dari Indonesia. Masa kita nggak mampu? Betul. Nah sekarang bagaimana hasil penghitungan suara di TPS bisa cepat terekam di KPU? Metode apa? Mudah-mudahan disepakati nanti sudah ada e-voting. Saya yakin data yang dipersiapkan oleh Kemendagri mengenai data kependudukan yang lebih kurang 183 juta dari 254 juta penduduk dewasa sehingga dia punya hak pilih, itu akan bisa melaksanakan dengan baik. Baik, kita nanti akan sambung kembali Pak, terutama terkait dengan perkembangan dengan data data kependudukan ya. tadi itu ya Pak ya. Ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan saudara tetaplah bersama kami, Sudut Istana akan kembali sesaat lagi. Dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Pemimpin daerah ditentukan oleh rakyat dan untuk rakyat adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, pilihlah pemimpin yang bermartabat, jujur, dan bersih untuk Indonesia. Pemimpin daerah ditentukan oleh rakyat dan untuk rakyat adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, pilihlah pemimpin yang bermartabat, jujur, dan bersih untuk Indonesia. Terus berkibar merah putihku menjulang perkasa,
Ya, terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Kita malam hari ini bicara mengenai Pilkada Serentak 2017 bersama dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyokumolo. Pak Menteri, tadi juga Bapak sudah sampaikan sebelum tadi kita jeda bahwa salah satu juga yang menjadi tools ataupun perangkat yang disiapkan pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan Pilkada Serentak ini diantaranya adalah merapikan data kependudukan. Ada 183 juta data penduduk yang menjadi target akan dirapikan, dalam arti di sini mulai mungkin proses perekaman data hingga nanti menjadi IKTP. Sebelum nanti kita bincang lebih jauh soal itu, ada tayangan yang mungkin kita harus sampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai bagaimana pembuatan IKTP sebetulnya. Silakan. Memindai garis mata dengan membuka mata lebar dan tidak berkedip. Warga menerima tanda bukti pengurusan KTP elektronik. Lalu KTP elektronik sertifikat. KTP elektronik untung makin banyak, akses makin luas. Keuntungan memiliki KTP elektronik. Dengan kerjasama antara 92 kementerian, lembaga, dan BUMN, data kependudukan di KTP elektronik bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan akses, mengurus surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, mengurus paspor dan imigrasi, mengurus tabungan pensiun atau TASPEN, ikut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menikah dan mengurus akta lahir anak, ikut pilkada serentak dan pemilihan umum atau pemilu. Dengan KTP elektronik kita juga terhindar dari data ganda, sehingga lebih mudah membuka rekening bank, mengurus kredit rumah atau KPR dan mobil atau KKB dan lain-lain. Ayo bikin KTP elektronik. Ya, itu tadi kira-kira bagaimana alur pembuatan IKTP. Kita tanya saja langsung ke Pak Menteri Dalam Negeri, Bapak Cahyokumolo. Pak, sampai sejauh ini progres pembuatan IKTP ataupun perekaman data ini sudah sampai di mana, Pak? Karena kabarnya katanya masih banyak di beberapa daerah yang belum tuntas proses perekamannya. Ya, sebenarnya tugas pemerintah itu memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, setidaknya mempunyai sebuah kartu identitas. Dan identitas ini sudah diakses oleh per hari ini 96 lembaga. 96 lembaga. Ya, mulai lembaga pemerintahan sampai perbankan, sampai kepolisian, BNN, Korlantas dan bank-bank swasta, asuransi dan sebagainya. Nah, harapan kami, masyarakat ini kan setiap hari akan membuat KTP. Ya. Dari status bujangan ke menikah, yang berganti status pasti mengajukan KTP baru. Yang pindah alamat rumah, pindah kota juga sama. Mengajukan KTP baru. Termasuk yang remaja masuk ke dewasa, dia Bikin KTP perlu baru. KTP. Ya. Nah, KTP ini kan nyawa sebagai seorang warga negara. Dia mau cari pekerjaan, mau cari SIM, mau cari kredit, mau cari paspor, mau apa saja kan perlu namanya KTP. Nah, undang-undang sudah mensyaratkan sebenarnya tahun 2015 ini perekaman data itu harusnya selesai. Ya. Tapi per awal tahun 2016 itu masih 22 juta penduduk Indonesia yang belum merekam datanya. Lalu upaya pemerintah untuk yang 22 juta itu Sebenarnya bisa terekam 22 juta itu Dijen Dukcapil kita sudah punya datanya. Nama Mbak mungkin sudah ada. Ya. Tapi kan perlu direkam ulang. Mungkin yang dulu statusnya bujangan menikah, apakah masih pindah Masih di lokasi alamat yang atau sama, tidak, kan perlu didata kembali. Nah, bagi yang di desa, di pelosok, di pegunungan, di perbatasan, itu jemput bola. Ada petugas naik motor kah atau naik sepeda, dia mendatangi
door to door. Tapi yang di kota kita mengharapkan untuk meluangkan waktu datang. Jakarta saja per hari ini mungkin lebih dari 100.000 yang belum meluangkan waktu datang Cari data itu ya. merekam dulu. Iya, iya. Nah, saya kira konsentrasi jangka pendek ini yang 101 daerah ini yang nanti akan pilkada serentak. Tolonglah datang untuk merekam. Dengan merekam data, kalau sudah bisa dapat kartunya langsung dapat kartu, kalau belum ada surat keterangannya, itu yang bisa digunakan untuk menggunakan hak pilih di pilkada nanti. Jadi artinya apabila seorang warga yang mengikuti pilkada serentak tapi kartu elektroniknya atau kartu L-nya itu belum ada, dia bisa menggunakan KTP yang lama ataupun tanda Tidak, terima menggunakan ya, Pak, ya? tanda terima Tanda terima. perekaman tadi. Kalau belum melakukan perekaman, Pak, seandainya belum sempat melakukan perekaman, Ya bukan salah kami. tapi dong. artinya tetap dibolehkan untuk ikut. Ya, kita lihat nanti aturan PKPU-nya bagaimana. Karena kalau menggunakan belangko lama, nah, belangko lamanya kan bertumpuk-tumpuk di desa, di kecamatan. Nanti bisa dimanipulasi kan repot. Jadi kalau yang paling enak itu ya marilah luangkan waktu lah merekam data Iya, itu. iya, iya. Tapi Sebetulnya paling itu. tidak dengan ada data seperti itu kan sangat mengurangi kemungkinan adanya double voting ya. Oh iya, Mencoblos di dua iya. tempat dan Betul. sebagainya itu. Betul, itu Jadi yang dari kita segi inginkan. proses Mengurangi demokrasi penyimpangan. lebih bagus pasti. Lebih bagus. Gitu. Dan kalau tadi kita melihat ini kan sebetulnya yang menjadi masalah juga di masyarakat, misalnya Pak, masih ada simpang siur informasi gitu. Beberapa masih beranggapan bahwa harus bawa surat pengantar RT. Padahal ternyata kenyataannya untuk yang sekarang nggak perlu ya. Justru pemerintah sudah mengeluarkan aturan ya di Kemendagri bahwa mengurus mulai akte kelahiran sampai mengurus EKTP itu gratis. Iya. Itu Tidak salah harus ada pengantar RT RW. itu salah satu Diurus di terobosan yang mana baru saja ya, Pak, ya? bisa. Kalau Mbak tadinya dari Papua, di Jakarta bisa ngurus di Jakarta. Sama juga ngurus SIM, tidak harus di kota asal dia dapat KTP tapi bisa di tempat lain. Itu untuk mempermudah masyarakat. Dimudahkan ya, dan itu mungkin menjadi salah satu terobosan yang dilakukan Iya, pemerintah tugas pelayanan kali ini, kita gitu. pada masyarakat dengan baik. Dan sebenarnya tidak hanya memiliki makna politik saja. Saya kira Oh, kaitan tidak. dimiliki 96 Semua lembaga aspek tadi kan tadi, semua iya. aspek bisa Betul. kena. Termasuk juga barangkali data penduduk ini juga mungkin bisa dimanfaatkan oleh sektor usaha gitu ya Pak ya, barangkali Iya, untuk betul. nantinya bisa melihat potensi-potensi Kalau dalam usaha di konteks mana saja. pemerataan pembangunan, katakanlah antara Indonesia bagian barat misalnya dengan bagian timur yang agak tertinggal, apakah dengan adanya Geographic Information System lalu? Ya mudah-mudahan akhir tahun ini Pak Dirjen kami menjanjikan nanti dengan data nomor induk Ya. yang ada atau nama saja diklik bisa muncul. Ya. Oh nama Cahyokumolo, oh dia tinggal di RT berapa, RW berapa, kelurahan mana atau desa mana, kecamatan apa, kota kabupaten apa. Nah dari data per desa itu sudah bisa terekam. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, tingkat pendidikan berapa, Dan itu bisa diakses publik. bisa diakses. Ini kan sebagai data yang saya kira nanti Pak Dirjen akan membagikan kepada seluruh pengambil kebijakan, ya termasuk narkoba juga sama. Oh Cahyo diklik, ini pernah nggak dia berurusan dengan masalah narkoba? Nah, termasuk juga untuk ngurus perbankan juga dibuka. Oh ini pernah nggak dia nunggak kredit dan sebagainya. Saya kira ini sudah mulai banyak bank-bank swasta termasuk lembaga-lembaga asuransi juga sudah punya data yang sama. Termasuk nanti untuk BPJS juga sudah, untuk mencari kartu sehat, kartu pintar juga sama. Termasuk juga mungkin kalau kita kaitkan dengan pilkada, ini bagi kepala daerah juga bisa lebih mudah dalam melakukan perencanaan Iya. apa yang harus dilakukan di daerahnya, termasuk misalnya perencanaan pendidikan gitu, karena bisa melihat daerah-daerah mana saja Ya mungkin. minimal seorang calon kepala daerah, dia dengan mengklik data itu, oh mana sih desa yang padat penduduk, mana sih kelurahan yang padat pemilih yang bisa menjadi Baik. konsentrasi yang bersangkutan untuk kampanye, Ya. untuk menggerakkan masyarakat, untuk mengorganisir masyarakat itu. Ya. Dari tanggung jawab kami, dari Ditjen kami sudah mulai mempersiapkan dengan baik ini bentuk-bentuk yang minimal ada satu data warga negara kita yang lebih akurat, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Kalau kita dari yang langsung 22 mungkin juta tadi yang belum Ya. terekam itu
Sebagian besar disebabkan karena katakanlah sosialisasi yang misalnya kurang masif, atau karena respon masyarakat yang memang kurang lebih Bervariasi ya. Tapi Sama. 22 juta itu di Dijen kami datanya ada datanya semua. ada, datanya ada. Hanya kan perlu dicek ulang. Yang dulu datanya bujangan, sekarang Baik. menikah Ya. kan harus Baik, Pak diupdate lagi. Baik, Pak Menteri. Alamatnya masih pindah atau tidak, itu aja. Iya, iya. Kita kan langsung saja nih dengarkan pengalaman dari petugasnya di lapangan dan juga warga yang mengurus langsung. Iya. Seperti apa sih pengalamannya? Sudah hadir bersama kita di Ada. Sudut Istana malam hari ini. Ada 2 orang ini, Mas Kusnanto. Yang pertama langsung saja kita sapa, ini ada Ibu Dinda Amelia, pelaksana layanan. Selamat malam, Bu Dinda. Selamat malam, Dinda. Dan juga Pak Zainal Abidin, warga Mana Pak masyarakat Zainal ya. Abidin ya? Baik, saya ke Bu Dinda Amelia terlebih dahulu. Ibu ini pelaksana layanan, artinya Ibu berdinas di Dukcapil atau di mana Ibu? Daerah mana tepatnya? Dukcapil Tangerang Selatan, Bu. Dukcapil Tangerang Selatan. Nah, ini kan kalau kita melihat nih di pemberitaan di televisi, misalnya antrian warga masyarakat yang ingin melakukan perekaman ini terjadi dari, kalau di kelurahan begitu ya, ini terjadi dari pagi sampai malam. Tapi kalau di petugas layanan yang di Dukcapil sendiri, suka dukanya apa sih, Bu? Ya, terima kasih. Sukanya banyak ya. Jadi ketemu orang banyak, berbondong-bondong mempunyai atau memiliki KTPL. Karena mereka yang tidak punya KTPL itu mengantri karena dia harus mempunyai KTPL. Ya. Dukanya dimarahi masyarakat, Bu. Itu sudah resiko bagi kami. Apa ya. sih Bu keluhan yang datang dari masyarakat, apa sih kebanyakan? Keluhannya dibilang sulit untuk memiliki KTPL. Mereka mungkin tidak tahu apa sih persyaratan KTP untuk membuat KTP gitu. Padahal cukup hanya membawa kartu keluarga atau fotokopi. Mereka tidak tahu ternyata dia bilang hanya untuk bukan pengantar aja. Jadi dia perlu pengantar dari RT RW. Padahal tidak. Kita hanya satu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga Iya. udah cukup ya, tanpa Iya, perlu cukup itu membawa aja. surat pengantar dari RT gitu. Iya. Baik Bu, ini kalau bicara tadi Pak Menteri juga sampaikan bahwa untuk mengejar target masih ada tadi 22 juta data penduduk yang belum akurat, pemerintah akan melakukan upaya jemput bola misalnya. Terkait dengan upaya jemput bola ini, apa yang sudah dilakukan oleh di Dukcapil di Tangerang Selatan? Iya, saya sudah melakukan penjemput bola itu dalam 1 bulan. Ada Car Free Day, Bu. Car Free Day itu 1 bulan 2 kali di BSD Teras Kota. Kedua di Bintaro, Ya. itu salah satunya. Jadi momen Car Free Day di mana di situ banyak warga masyarakat berkumpul, itu yang dimanfaatkan untuk kemudian melakukan perekaman di sana gitu Iya. ya, di akhir pekan, di hari Minggu gitu misalnya. Di hari Minggu, iya. Mas Kusnanto ada yang ingin ditanyakan? Ya sebenarnya juga kepada Pak Menteri, karena seberapa jauh sudah dipersiapkan petugas-petugas seperti Bu Dinda Iya. ini. Karena kan Indonesia itu bukan Tangerang Selatan, Pak ya. Tangerang Selatan relatif lebih dekat dengan kita dan sebagainya. Di Indonesia itu kan agak jauh, dan bukan tidak mungkin kalau di beberapa tempat itu juga petugas tidak terlalu katakanlah memahami aturan-aturan yang sebenarnya sudah digariskan, termasuk diantaranya adalah keharusan untuk membawa ABCD sebelum mendapatkan KTPL dan sebagainya. Sebenarnya kesiapan ini sudah jalan ya. Sudah jalan ya? Pak Dirjen kami ini sudah menugaskan stafnya itu keliling Indonesia. Oke. Kita pertemuan dengan pimpinan Dukcapil kabupaten kota se-Indonesia sudah sering. Ya. Nah, hanya mohon maaf mungkin masalah sumber daya manusianya belum rata. Satu, mungkin karena gangguan teknis, tahu listrik mati, mungkin karena komputernya error dan sebagainya. Yang ketiga memang ini harus jadi modal kampanye seorang kepala daerah. Ada yang begitu kemarin Pak Dirjen mengumpulkan 1.200 pimpinan se-Indonesia, begitu pulang langsung kayak Surabaya, Bu Wali menggerakkan stafnya pakai motor yang ada door to door di kecamatan, di kelurahan. Nah, kalau seluruh kepala daerah punya concern yang sama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, saya kira
Bisa. Baik, kalau Itu begitu. aja Kuncinya saya kira. tetap di situ ya, pelayanan Kuncinya dan di situ. sebagainya, gitu. Jadi kan belum sama. Ya. Tapi saya kira Upaya ke arah Tapi sana. pasti sekarang makin baik ini lah, Pak ya. Dirjen sudah menugaskan semua eselon 2, 3, 4 terjun ke bawah, ngecek ke kecamatan, ngecek ke Ya. Dukcapil, bagaimana kesiapan dengan baik. Baik. Itu aja saya Kita sekarang dengarkan pendapat warga nih Pak. Pak Zainal Abidin. Ya, Bapak warga di daerah mana Pak? Di Kelurahan Pisangan, Bu. Pisangan. Pisangan. Timur, Jakarta Timur, Tangerang ya? Selatan juga. Oh, Jakarta Pisangan Selatan. yang di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Tangerang Selatan, Bu. Tangerang Selatan Iya, juga. Bu. Oh ya. Baik, Pak. Ini tadi kan sebetulnya sekarang pemerintah lebih memudahkan prosedurnya. Iya. Itu yang disampaikan gitu kan. Tapi faktanya di lapangan kalau Pak Zainal Abidin sendiri merasakannya apakah memang sudah berbeda dari yang dulu pernah dialami, apakah memang sekarang lebih mudah atau gimana? Ya. Kalau dulu saya merasakan seperti yang Ibu bilang, kita harus membawa pengantar RT dan RW. Nah, kesulitan kami itu tidak semua RT dan RW itu tinggal di rumah, mereka bekerja. Sibuk di Hingga bekerja susah juga. ya. Nah, tapi yang terbaru ini kemarin ketika saya mengantarkan anak saya yang masuk usia 17, tidak lagi membawa pengantar RT dan RW, cukup membawa kartu keluarga, kemudian bisa melakukan perekaman di kecamatan. Seperti itu, Bu. Dan yang luar biasa buat saya bangga, ada saudara saya yang disabilitas, yang memang sudah tidur di tempat tidur, tidak bisa beraktivitas, itu dikunjungi sama dinas kependudukan. Ya. Jadi perekamannya itu di rumah. Itu yang pernah saya rasakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih itu. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin dan juga Ibu Dinda Amelia, terima kasih. Ada tambahan sedikit Ya, ya, saya silakan. kira kalau diisukan belangko EKTP habis itu tidak. Ada, hanya kami tidak ingin misalnya Tangerang Selatan, oh kami masih kurang 1 juta misalnya, terus kami drop belangko 1 juta, tidak. Seberapa jauh keaktifan di Dukcapil Tangerang Selatan itu untuk Mendistribusikan itu, merekam Ya, itu. karena jadi sesuai kebutuhan. Karena sebetulnya juga ada datanya Pak ya, berapa datanya, data iya. belangko yang ada di sana, ada Iya. berapa yang sudah digunakan, Dan Pak berapa, Dirjen itu bisa juga diakses. sekarang tuh siap mengambil kabupaten atau kota mana yang numpuk, tidak, ya kita ambil dulu. Diambil dulu. Yang kedua kami juga pada forum ini menyampaikan terima kasih pada Ibu Menteri Keuangan yang kemarin seharusnya kita ada penghematan anggaran Dukcapil. Akhirnya karena ini untuk masyarakat umum, akhirnya ada kebijakan dari Ibu Menteri Keuangan untuk dipenuhi, tidak dipotong dulu, tidak ditunda dulu. Baik. Nah, sehingga langsung Pak Dirjen bisa tender lagi, bisa mencetak lagi. Mudah-mudahan yang 22 juta ini bisa tercapai dengan Ya. baik. Dan yang tadi yang menarik yang disampaikan tadi oleh Pak Zainal Abidin misalnya bahwa sekarang ini juga pemerintah semakin menjamin hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan, karena kan KTP itu hak setiap warga negara Hak Indonesia orang, kan, iya. termasuk yang kaum difabel tadi Iya, gitu, didatangi untuk kemudian dilakukan perekaman. Jadi jauh lebih dimudahkan gitu Ya, ya, Pak. mudah-mudahan ke depan akan semakin Akan baik. semakin baik lah kira-kira. Pak Dirjen kami dengan stafnya mengontrol terus, jemput bola, memonitor, mengarahkan, membimbing. Mudah-mudahan tahun anggaran depan ini server-server sudah ada di tiap-tiap kecamatan, sehingga tidak harus di kabupaten kota, di Dukcapil, langsung di kecamatan bisa terus mengupdate. Dan mudah-mudahan upaya aktif ini juga dilakukan tidak hanya di daerah-daerah yang dekat dengan Jakarta atau Oh, di tidak. Jawa, tapi Semua. juga sampai ke daerah-daerah lain termasuk yang terluar maupun di ujung timur Indonesia. Tidak gitu ada ya, Pak, persoalan ya. khusus Mas, di tempat jauh dari Jakarta misalnya di Indonesia Timur. Sebelum Tidak kita ada bahas masalah. soal persoalan khusus, Mas, Aha. mungkin pasti ada ya Pak ya, Ada, tapi nanti ya kita akan coba lah. itu. mungkin bisa Pak Menteri sampaikan, kita tapi Ya, harus contoh jeda kecil terlebih saja dahulu lah. Pak. Sekarang masih ada pejabat RT RW yang komplain. Loh, kenapa kok tidak harus ada pengantar? Ya, ada juga komplain Ada. seperti itu ya. Nah, kalau harus lewat RT RW kan mesti biasa, ada kotak sumbangan. Ya, itu toh? tuh ya, Bikin tanda kelurahan, tanda di situ. Kotak sumbangan. Iya, iya. Masa sih urusan KTP saja, urusan akte kelahiran harus dipungut. Iya. Ini kan bagian dari kita melayani masyarakat. Baik, Itu kita aja, harus kira-kira. jeda lagi Kita Pak dulu, Menteri dan juga nanti Mas kita Susanto. lanjutkan, ya. Nanti kita lanjut lagi dan saudara tetaplah bersama kami. Sudut Istana kembali sesaat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku.
Pemimpin daerah ditentukan oleh rakyat dan untuk rakyat adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, pilihlah pemimpin yang bermartabat, jujur, dan bersih untuk Indonesia. Pemimpin daerah ditentukan oleh rakyat dan untuk rakyat adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, pilihlah pemimpin yang bermartabat, jujur, dan bersih untuk Indonesia. Terus berkibar merah putihku menjulang perkasa di langit biru. Oh Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Cahyokumolo. Pak Menteri, ini kan sebetulnya hari ini juga bertepatan dengan Hari Hak untuk Tahu, Mas Kusnanto. Artinya bahwa right to know principle ya. Ya, betul sekali. Ada hak bagi publik untuk bisa mengetahui informasi publik itu sebetulnya apa saja bisa mereka akses. Terkait dengan itu, Pak, apa sih sebetulnya informasi publik yang bisa dibuka, terutama kalau kita kaitkan dengan kewenangan dari Kemendagri? Ya, saya kira arahan Bapak Presiden Jokowi jelas ya, baik kepada saya sebagai pembantu beliau maupun kepada semua menteri. Yang pertama, berikan layanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Kalau dulu 1 minggu selesai, sekarang bagaimana bisa dibuat 1 hari selesai. Termasuk perizinan, termasuk mengurus KTP, termasuk orang mau berinvestasi dan sebagainya. Kemudahan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu arahan Bapak Presiden. 1 orang, 2 orang mengeluh masih harus kita rekam. Kalau lebih dari 2 orang yang protes mengeluh, itu harus menjadi perhatian Menteri dan segenap jajarannya. Karena Kemendagri, sebagaimana arahan Bapak Presiden, itu poros pemerintahan. Mulai Presiden sampai Kepala Desa, ya tugasnya tadi harus mendengarkan, melayani masyarakat dengan cepat dan dengan baik. Dan sekarang juga ada yang disiapkan oleh Kemendagri, misalnya data geospasial ya Pak ya? Oh iya, Geographic Information System. Betul. Itu memuat apa saja Pak sebetulnya di situ? Jadi tadi yang kami sampaikan, Itu mudah-mudahan tadi ada akhir di tahun sana ya, tadi Pak ya? setiap seluruh desa di Indonesia ada semua. Mau mencari satu desa ini tingkat pendidikannya apa, bisa kita lihat. Berapa jumlah anak-anaknya. Karena apapun yang menyangkut angka kematian ibu hamil, yang menyangkut gizi anak, yang menyangkut ketimpangan sosial, mana warga yang harus diberikan santunan sosial, itu bisa diambil dari data itu sendiri. Baik, termasuk juga golongan darah itu juga Golongan terdata darah di juga situ. sama. Ini ya Pak ya datanya, ini kita saksikan ini tayangannya mengenai Geographic Information System ini. Dan itu bisa diakses dengan mudah itu ya. Kasus jemaah haji yang ada musibah di Mina, dengan cepat kita bisa membantu. Kasus terorisme, kasus Air Asia yang jatuh di laut, bisa direkam dengan cepat, oh siapa namanya, mana asalnya, selengkap terdata itu dengan baik. Baik. Sama juga menyangkut pilkada juga sama, arahan Bapak Presiden jelas ya, aspirasi masyarakat dan kepentingan partai politik harus diresapi dengan baik. Dalam membuat undang-undang, mempersiapkan peraturan-peraturan pilkada sampai ke pemilu, aspirasi masyarakat harus didengar. Aspirasi partai politik agar kedaulatan partai politik harus didengar dengan baik. Saya kira itu yang diarahkan oleh Bapak Presiden supaya pelaksanaan pilkada termasuk melayani masyarakat, termasuk masalah akte kelahiran itu harus dipunyai oleh seluruh penduduk Indonesia, termasuk 183 juta yang harus punya KTP, itu juga harus sama.
Baik. Artinya GIS ini kan bisa diakses oleh siapa saja Semua. termasuk penduduk ya Pak Penduduk ya. bisa. Dan kalau saya tidak salah ini linknya kita bisa langsung saja klik di gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta. Ya. Di situ ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ini kan tadi Bapak menyampaikan kita bisa melihat misalnya musibah yang tadi terjadi, Ya. kemudian bagaimana mengetrack warganya di mana, termasuk juga misalnya harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk melihat potensi di daerah masing-masing. Jadi jangan sampai ada satu kemudian desa tuh bisa dilihat ini masuk wilayah daerah apa, rawan bencanakah, apakah ini berdekatan dengan gunung berapi, apakah ini sering tanahnya longsor, ini bisa terdata dengan baik. jadi sebetulnya antisipasi, perencanaan dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui data ini gitu ya. Oh ya, Mas Nanto ya. dan sebenarnya bukan hanya mempunyai makna politik, nanti juga saya kira Betul, ekonomi ya. sosial, politik dan Ya. sebagainya dan akan Sehingga memudahkan pemerintah pusat, kementerian, lembaga dan daerah untuk perencanaan anggarannya, untuk perencanaan programnya, kemudian pelaksanaan daripada perencanaan dan tadi serta evaluasinya itu bisa jalan dengan baik. Kembali ke tema kita malam hari ini, Pilkada Serentak 2017, apalagi yang ingin ditegaskan kembali oleh Pak Menteri, termasuk juga mungkin barangkali akan ada program baru yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat. Pilkada pemerintah optimis ya, karena ini kerja bersama. KPU semakin profesional, Bawaslu juga semakin punya komando sampai tingkat bawah yang cukup ketat, kemudian kepolisian juga kerjanya optimal, didukung oleh TNI, Kejaksaan, BIN juga sudah mempetakan mana-mana yang kemungkinan menjadi area-area rawan terjadi secara rawan, politik. ya. Bawaslu juga sudah mempetakan. Nah, ini database yang saya kira kami optimis bahwa pilkada kedua yang separuh dari 2015 akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan masyarakat tidak salah pilih, memilih pemimpin yang amanah, dan nanti mampu membangun daerah dengan baik. Baik. Itu aja. Di sudut istana ini Pak, sebetulnya kita tentu saja tidak hanya ingin menghadirkan ataupun menyampaikan ke publik apa sih kebijakan pemerintah, terutama menjadi fokus presiden, tapi juga kita ingin publik mengetahui cerita lain dari Bapak gitu ya. Bapak ini kalau saya dengar-dengar hobinya salah satunya adalah suka menikmati makanan di kaki lima. Masih dilakukan Pak sampai sekarang? Masih. Oh ya? Jadi Apa Pak favoritnya makanan makanan apa gitu, apa gitu? Pecel lele, bakso atau apa gitu Pak? 2 hari sekali saya itu harus makan sop kaki kambing. Waduh, berat deh kayaknya. Sop kaki Kemudian kambing. kalau malam saya hobi makan nasi padang di Senen di Keramat gitu. Jadi kalau misalnya kita ke Senen makan nasi kapau itu ya Pak Iya. ya, siap-siap siapa tahu ketemu Pak Cahyo Kita Kumolo hitung, di Pak. sana gitu ya. 2 hari sekali ya. Kemudian sop kaki itu saya wajib gitu, paling enggak 2 hari. Kadang-kadang tiap hari, kalau nggak iya, siang Pak? atau malam ya. Padahal itu gimana tuh Pak caranya menjaga supaya kolesterol nggak ikut naik gitu Pak kalau wajib Ada 2 hari diimbangi sekali. dengan olahraga atau Olahraga Kolesterol tuh urusan rumah sakit ya. Urusan makan tuh urusan kenikmatan. Sekali. ya. Yang penting ini, nah ini kita ada fotonya nih Pak. Ini Bapak Iya, lagi ada menikmati di hidangan kaki lima nasi goreng. Ya Pak? Nasi goreng atau apa Pak? Ini di mana nih Pak ceritanya? Kapau ini lah. Ini nasi kapau. Nasi kapau ya. Oke, ini Atau fotonya. sop kaki nggak tahu begitu aja. Masih ingat? Biasa makan dengan teman-teman wartawan, dengan staf-staf saya. Termasuk juga misalnya dengan menteri-menteri yang lain gitu Pak, ada makan di... Kadang-kadang kita kalau pas kosong kita ajak sambil ngobrol makan. Ya asal tadi, asal mau nasi kambing, asal mau nasi kebuli, ya itu aja. Dan kalau makan kambing itu jangan-jangan perbincangan juga jadi lebih mengalir gitu ya Pak ya. Bisa ngomongin masalah negara juga nggak Pak sambil makan di kaki lima gitu? Sama juga. Sama juga, mungkin jadi... Kebetulan saya terbiasa ya, sudah 30 tahun jadi anggota DPR ya urusan politik terus. Saya kira itu bagian dari hidup, kalau tidak bicara politik ya malah tidak semangat gitu aja. Baik, kalau hobi yang lain Pak selain itu? Nah karena kesibukan olahraga sekarang atau- ini ya, waktu mimpin partai sebagai sekjen partai sampai sekarang ini, sebelum tidur tuh hobinya ya gosok-gosok batu aja. Ini yang salah satunya dipakai ya sekarang ya.
punya koleksi sudah ribuan ya batu ake. Seluruh Indonesia saya punya. Jadi Bapak hobi batu ake ini bukan baru aja, bukan baru Udah lama. kemarin. Udah lama. Bukan karena Kami tren ya juga Pak, tapi memang udah lama. Koleksi keris-keris ya dari seluruh Indonesia kami punya. Kemudian kalau ngantuk nggak bisa tidur buka peti wayang kulit ya dibersih-bersihin. Saya udah punya satu kotak wayang kulit yang umurnya udah hampir 100 tahun yang lalu. Ya. Wow. Berarti ini juga Pak Menteri ini ternyata juga mencintai sejarah, merawat Betul, apa yang iya. menjadi peninggalan ataupun budaya dari bangsa Indonesia. Termasuk tadi wayang, keris ya Pak ya, dan batu akik Hanya ini hobi juga. musik yang mulai berkurang sekarang. Tapi masih ada toh, hanya berkurang. Walaupun saya punya studio musik di rumah, punya. Nah, soal sekarang? itu, apakah benar Bapak sudah mulai berkurang hobinya terhadap Saya nggak musik? percaya, Kita saya kira nggak masih. percaya. Kesempatan ini saya kira. Hanya mulai kurang hafal lagu-lagu aja sekarang. Nggak Tidak apa-apa, perlu, Pak. tidak perlu apa. Mungkin kita sambil menutup acara malam hari ini, sebenarnya kita ingin Bapak nyanyi sedikit Pak. Boleh Pak ya? Sambil nanti Satu kita potong, tutup. dua potong boleh. Tapi sebelum itu kami ucapkan tentu saja terima kasih atas kehadiran Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Buat yang hadir dan para pemirsa TVRI tercinta. Ya. TV tertua, TV perjuangan Pramuka. Silakan Bapak. Sebuah lagu anak muda nih. Mudah-mudahan saya masih ingat. Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupmu. Dan ku bawa kau di diriku. Walau hati ini terus menangis untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Akhirnya juga harus kurelakan kehilangan cinta sejatimu. Segalanya ku berikan untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Ayo Pak. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun Yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia. Izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Selamanya demi cinta. Luar biasa. Terima kasih. Pak Menteri, suaranya luar biasa, bagus sekali. Jadi Selamat mungkin malam. Terima kasih, Pak ini Menteri. juga rahasianya jangan-jangan dari sop kaki kambing. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Terima Menteri kasih, sudah Pak hadir. Menteri. Namun Monggo, Pak, sebelum ini kita akan dengarkan terlebih dahulu kira-kira ada cerita menarik apa yang akan disampaikan oleh Cak Kardi. Silakan. Terima kasih Herdina.
Pak Menteri itu sama dengan saya, suka sop kaki. Hampir setiap hari saya sama-sama harus makan kambing. Cuman suara beliau bagus, saya nggak bisa nyanyi. Tahu kan belum pernah nyanyi di sini. Ya, tetapi kalau kita bersatu melodis kalah. Iya. Karena saya juga bisa main gitar. Jadi beliau yang nyanyi. Kalau ditambah 2 lagi, mohon maaf ya adik-adik ya. Ya, jadi besok-besok Cak Kardi nyanyi ya di sini. Nggak mau kalau itu. Para pemirsa, ini catatan penutup saya di sudut istana. Setiap kali kunjungan kerja Presiden ke daerah dan Pak Usman Sabtaodang, salah satu ketua DPD ini ikut, atau bahkan ketika di istana, beliau adalah orang yang paling rileks, paling santai. Ketika semua tamu sudah rapi, bahkan menteri sudah rapi, Pak Usman Sabtaodang itu masih santai jalan ke sana kemari. Saya tanya, Pak, kok nggak duduk? Ah, tenang saja, Dik. Kok begitu tenang? Tenang saja, Dik. Pokoknya begini, Dik. Rumusnya adalah si jambul dan si kumis. Kalau si jambul dan si kumis belum ada, presiden itu masih jauh. Tapi kalau si jambul dan si kumis sudah ada, presiden sudah dekat. Si jambul itu adalah Jumala Pak Kasatpres, dan si kumis itu adalah Pak Sesmil Hadi Cahyanto. Itulah mereka berdua itu. Itulah rumusnya di mana presiden sudah dekat. Jadi Pak Oso selalu bebas, selalu rileks, tetapi kalau 2 ini sudah ada di tempat, langsung duduk dengan rapi menunggu presiden hadir. Itu catatan saya, pemirsa, dari kunjungan kerja presiden di mana Pak Oso setiap kali beliau ikut ke daerah. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maju terus pantang mundur, langkah ke depan jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur demi kebenaran. Walau banyak yang coba jegal kita, jangan pernah gentar. Walau orang coba gagalkan kita, kita tetap menghadang jurus tanduk. Maju terus pantang mundur, jalan yang lurus tak kenal kabur. Maju terus pantang mundur untuk keadilan. Walau beribu-ribu rintangan, jangan pernah gentar. Walau berjuta-juta halangan, kita pasti berantas jurus tandur. Maju terus pantang mundur, langkah ke depan jangan ke belakang. Maju terus